Berikut ini adalah cara mengerjakan untuk soal di slide sebelumnya, di mana kalian diminta menentukan notasi sel dari reaksi kimia Zn ditambah Cu2+, reaksi bolak-balik menghasilkan Zn2+ ditambah dengan Cu. Dari reaksi kimia ini harus kalian uraikan dulu melalui reaksi reduksi dan oksidasi. Pelajaran reaksi redoks ini sudah kalian pelajari di kelas 10, jadi dibuka kembali materi pelajarannya, diingat-ingat kembali bagaimana cara mencarinya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita melihat dulu reaksi yang di sebelah kiri dengan reaksi yang sebelah kanan, sebelum reaksi dan juga sesudah reaksi. Di sebelum reaksi, unsur Zn yang ada di sini, dia ini kan unsur bebas. Karena dia unsur bebas, berarti diingat lagi atau aturan bilangan oksidasi, menentukan bilangan oksidasi. Itu ya, dimana aturan tersebut kan unsur bebas akan mempunyai bilangan oksidasi sama dengan 0. Berarti kita tulis saja 0. Gitu. Kemudian Zn yang sesudah reaksi, nah yang sebelah sini, berapa dia bilangan oksidasinya? Ingat lagi aturannya, di mana bilog suatu unsur dalam suatu ion tunggal itu akan sama dengan muatannya. Berarti karena Zn2+, nah muatannya kan positif 2 nih. Nah, berarti dia bilangan oksidasinya nilainya adalah positif 2. Tuh. Jika sudah, baru kita kasih tanda penghubung ya, seperti biasa kalau kita mau mencari reaksi redoks. Ya, kita hubungkan dulu biar memudahkan. Dari 0 ke positif 2 berarti mengalami kenaikan. Nah, berarti reaksinya disebut sebagai reaksi mengalami reaksi oksidasi. Nah, jika Zn-nya sudah, kita lanjut ke unsur berikutnya yaitu unsur Cu2+. Nah, Cu2+ di sebelah kiri sebelum reaksi dia punya bilangan oksidasi sama kayak muatannya, berarti dia muatannya positif 2. Kemudian Cu yang di sebelah kanan yang setelah reaksi dia unsur bebas. Nah, berarti kalau unsur bebas dia bilangan oksidasinya sama dengan 0. Jika sudah sama seperti sebelumnya, nah kita hubungkan. Nah, berarti dari positif 2 dia ke 0 mengalami penurunan. Nah, karena penurunan berarti disebut sebagai reaksi reduksi. Jika sudah menentukan yang mana reaksi oksidasi dan reduksi, baru kita pilih-pilih nih unsur-unsur mana saja yang mengalami reaksi oksidasi atau yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, dan unsur-unsur mana saja yang mengalami reaksi reduksi atau yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Ya, berarti untuk yang reaksi oksidasi, nah berarti yang reaksi oksidasi unsurnya itu ada ini kan? Ada unsur, berarti ada unsur Zn, kemudian Zn2+. Nah, reaksi reduksinya untuk reaksi reduksi, berarti kita lihat nih tanda yang sudah kita hubungkan ya, berarti ada unsur Cu2+ dan juga unsur Cu. Berarti Cu2+ dan Cu. Nah, jika sudah kita kelompokkan masing-masing, baru kita masukkan ke dalam rumus dari diagram selnya gitu, dimana rumusnya reaksi oksidasi. Nah, ada garis vertikal 2, kemudian reaksi reduksi. Nah, reaksi oksidasi di rinci lagi yaitu logam, kemudian garis vertikal 1 ya, ion logam, kemudian garis vertikal 2 garis vertikal, kemudian ion logam dan 1 garis vertikal dan logam. Nah, maksud dari adanya garis vertikal 2 terus ada garis vertikal 1 itu maksudnya apa? Nah, kalau garis vertikal 2 nih, yang ini garis vertikalnya ada 2, ini menunjukkan sebagai atau melambangkan jembatan garam yang memisahkan dari kedua setengah sel. Kemudian kalau ada 1 garis vertikal, ini menunjukkan batas fase antara komponen-komponennya, bisa fase padatan ataupun fase larutan gitu ya. Kalau sudah kita masukkan ya yang sudah kita kelompokkan di atas. Pertama untuk reaksi oksidasinya dulu. Reaksi oksidasi berarti kita lihat yang sebelah sini, reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi kan ini ada 2 nih, ada Zn kemudian ada Zn2+. Lihat lagi yang ditulis pertama itu adalah logamnya.
Kemudian baru ion logamnya, berarti logam dan ion logam. Ini logamnya dan ini adalah ion logamnya. Tahu dari mana, Bu? Nah, kalau ion logam gampang aja, berarti kan selalu ada muatan di atasnya nih. Gitu ya. Jadi kita logamnya udah tahu, oh logamnya berarti si Zn. Gitu. Kemudian ion logamnya, ya ingat garis vertikal satu ya. Kemudian ion logamnya berarti Zn 2+. Kemudian kita pisahkan dengan 2 garis vertikal yang melambangkan sebagai jembatan garam. Kita lanjut ke reaksi berikutnya, yaitu reaksi reduksi. Reaksi reduksi ini yang tadi yang sudah kita kelompokkan, ada 2 juga sama, Cu2+ dan Cu. Nah, bedanya kalau untuk reaksi reduksi itu ion logamnya dulu yang ditulis. Berarti ion logamnya, berarti yang mana ion logamnya? Ya ini. Ya, gampang caranya gitu. Kita bisa tahu karena di atasnya ada ion muatannya 2+, gitu ya. Jadi ion logam dulu yang ditulis, berarti Cu2+, kemudian garis vertikal 1, baru logam, berarti C. Jadi seperti ini jawaban untuk menentukan notasi sel volta dari reaksi kimia Zn ditambah Cu2+, reaksi bolak-balik Zn2+ ditambah Cu. Jadi seperti ini ya notasi sel voltanya. Ibu harap kalian dapat memahami penjelasan singkat mengenai cara penulisan notasi sel volta. Ya, jadi bertemu lagi di pertemuan kimia pekan berikutnya bersama dengan Bu Eka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.